Halo semuanya. Nah, hari ini Rahman akan share langkah-langkah mudah untuk bikin brosur, pamflet, baleho, atau apapun kebutuhan advertising teman-teman dengan cara yang sangat gampang. Ya, pastikan tonton sampai selesai ya. Kita menggunakan software Photoshop lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi, teman-teman tidak perlu mempelajari banyak software, cukup satu software aja sudah bisa menyelesaikan semua kebutuhan teman-teman. Oke. Pertama kali, ketika kita mau bikin brosur, baleho, atau banner atau apapun, kita akan membuat halaman baru. Contohnya hari ini aku mau bikin, katakanlah brosur ya, yang akan kita sebarkan atau kita tempel mungkin di depan pintu gitu, karena kali ini kita dalam kondisi pandemi ya, jadi mungkin isinya adalah himbauan kepada para tamu mungkin untuk menggunakan masker. Oke. Jadi pertama kita bikin halaman barunya. Jadi di file tadi lalu di new ya, new document artinya, atau teman-teman shortcutnya Ctrl N gitu. Oke, katakanlah kita akan buat dalam ukuran A4 ya. Jadi kita cari di sini ukuran yang kita butuhkan, misalkan A4. Di print ini ada pilihan A4, dan kita bisa pilih ini. Lalu kita klik create ya. Oke, setelah itu akan terjadi halaman kosong seperti ini. Nah, kita bisa Ctrl J untuk copy layernya. Jadi kalau kita butuh modifikasi di sini, kita bisa atur di sini. Oke, yang langkah kedua, brosur ini mau kita isi apa nih? Misalkan tadi himbauan untuk menggunakan masker, berarti mungkin isinya berarti himbauan mungkin untuk bagi tamu yang masuk harap menggunakan masker, misalkan seperti itu. Nah, berarti apa yang kita butuhkan gambarnya? Berarti kita butuhkan mungkin gambar masker dan gambar mungkin virus seperti itu ya. Nah, teman-teman, untuk gambar icon atau vektor segala macam, saya mau kasih tips juga rahasianya untuk cari gambarnya di mana, langkah mudahnya seperti apa, yang pasti punya kualitas yang sangat baik dan gratis ya. Oke, teman-teman bisa cari di sini, buka browsernya. Nah, websitenya adalah Free. Oke, nah, Freepik ini dia menyediakan banyak vektor, banyak gambar-gambar icon yang teman-teman butuhkan dengan gratis ya, cuma terbatas ya, perharinya bisa download 3 atau 5 kali gitu kalau saya lupa ya. Tapi yang pasti teman-teman bisa cari gambar-gambar ya, daripada cari di kolom Google seperti itu biasanya kualitasnya kurang baik ya, dan random banget. Jadi lebih baik di website-website seperti ini yang memang khusus menyediakan vektor-vektor atau gambar yang bisa kita gunakan secara gratis. Walaupun mereka ada yang premium juga, tapi kita bisa maksimalkan yang gratis dulu. Oke, berarti pertama kali kita perlu mencari gambar masker ya. Mungkin kita bisa ketik mask, kita enter. Oke, nah otomatis kita ketik masker, bahasa Inggrisnya mask, jadi otomatis kita menemukan banyak gambar. Nah, ini banyak sekali, kita bisa pilih dari sekian banyak gambar ini yang bisa kita gunakan untuk iklan kita atau pembuatan brosur tadi. Dan ini halamannya kalau kita lihat ada 1000 sekian halaman ya, jadi pastinya banyak banget yang bisa kita gunakan di sini. Oke, jadi teman-teman tentukan gambar mana yang mau dipilih. Ini cukup banyak ya. Kalau saya mau ambil gambar ya, ini ya, yang hitam ini saya bukan. Saya premium. Ini kalau tandanya gold ini berarti ini premium ya. Teman-teman bisa cari yang free ya. Yang free berarti ya tidak ada tandanya seperti tadi ya. Oke, aku mau ambil ini. Oke, kita klik kanan, kita buka di halaman selanjutnya. Nah, ini kita bisa download di sini secara gratis ya. Cuma di sini ada pesannya juga. Kalau memang ini nanti mau digunakan untuk komersil lagi, harus disertakan atribut dari pemilik gambar ini ya. Jadi harus disertakan siapa yang membuat gambar ini tadi gitu. Oke, setelah kita download, nah,
kita buka ya downloadnya. Oke, nah ini ada gambarnya seperti ini. Oke, kalau gambar seperti ini kan ya tidak mungkin kita gunakan semuanya ya, maksudnya ini gambarnya kan banyak nih, ya, kita kan bisa tipsnya lagi, teman-teman harus selain punya Adobe Photoshop, teman-teman harus punya Adobe Illustrator ya. Nah ini file yang dari Freepik tadi atau dari beberapa website yang lain pun biasanya mereka punya lisensi atau punya apa namanya extension IPS atau AI ini ya. Artinya ini adalah extension yang bisa kita buka di software-software Adobe Illustrator seperti itu. Jadi kita bisa ambil bagian per bagiannya, misalkan seperti ini, masker ini kita masukkan. Yang AI ini kita drag ke dalam. Nah kita bisa ambil nih bagian-bagian tertentunya, misalkan hanya maskernya aja. Oke, nah kita bisa ambil. Nah ini ada, kalau ini 4 seperti ini berarti ini keadaan ke grup ya. Jadi walaupun ini pakai software lain nih seperti itu, teman-teman nggak harus pelajarin ini semua, nggak harus pelajarin khususnya. Ya bagus kalau teman-teman mau pelajarin, tapi yang karena kebutuhan kita hanya ingin mengambil satu gambar atau satu vektor di sini, jadi teman-teman cukup klik kanan dan ungroup ya. Nah oke, ya udah, ini teman-teman bisa ambil satu aja yang mana yang dibutuhkan. Misalkan tadi saya butuhnya satu, ya udah ambil aja satu, kita drag, kita masukkan ke Photoshop. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Karena ini warnanya maskernya ini putih, mungkin kita bisa kasih background yang warna gelap ya. Tapi yang pasti intinya dari apa yang saya lakukan ini, dalam pembuatan baleho, dalam pembuatan brosur ataupun pamflet itu pasti dibutuhkan vektor atau gambar lain ya. Nah teman-teman bisa sebenarnya menggambar sendiri atau semacamnya, tapi aku mau kasih tips gampangnya, teman-teman bisa ambil gambar-gambar atau cari itu dari website-website seperti Freepik ini. Tapi harus dengan aturan ya, jadi memang mereka mensyaratkan kalau memang digunakan untuk komersil lagi harus disertakan pembuatnya siapa atau dari mana gambar itu diambil. Nah teman-teman nggak hanya gambar masker aja, misalkan gambar virus gitu atau gambar apapun itu banyak, misalkan apa ya, biasanya lamaran kerja mungkin job gitu atau apapun itu tuh banyak sekali vektor-vektor yang bisa kita gunakan di sini. Kita ambil, kita edit, kita kasih teks gitu kan, seperti ini. Gambar-gambar seperti ini pasti akan sangat berguna ya bagi seorang editor atau seorang yang mau membuat brosur gitu. Nah jadi karena kita tadi mau buat brosur tentang virus dan mungkin gambar-gambarnya berkaitan dengan itu ya, mungkin kita ketik virus, jadi pasti nanti akan banyak pilihannya. Nah seperti ini kita bisa maksimalkan untuk pembuatan brosur kita tadi. Oke, setelah aku mau ambil yang ini ya, nggak bisa download. Oke, bisa. Setelah download kita cari tadi oke. Nah di dalamnya sini pasti ada IPS dan AI ya, jadi teman-teman bisa ambil vektornya, misalnya cuma tangannya aja atau cuma gambar virusnya aja. Nah teman-teman bisa ambil bagian per bagiannya menggunakan Adobe Illustrator ini. Tapi ya walaupun Adobe Illustrator ini sebenarnya nggak hanya itu ya kemampuannya, tapi di sini kita mempelajari secara gampangnya, jadi kita gunakan yang kita butuhkan saja. Oke, kita bisa, ketika kita tarik ini berarti geser semua, artinya ini masih grup ya, berarti kita klik kanan, kita ungroup ya, atau Ctrl Shift G ya untuk shortcutnya. Jadi kita bisa ambil perbagiannya yang kita butuhkan. Oke, katakanlah saya butuh gambar ini, kita tarik lagi ke Photoshop. Jadi kita untuk pemanis ya, jadi vektor-vektor ini salah ini, lalu aku ambil lagi ini. Tinggal kita drag aja ya, ditarik ya. Karena ini dan ini ya, kalau kita mau ambil dua berarti tekan shift ya, shift diklik 2 kali. Maksud saya ini diklik lalu shift
nanti ditekan shift juga. Nah ini jadi 2 gambar kita bisa ambil sekaligus. Oke, katakanlah ini udah gambarnya udah cukup ya, jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu ramai, jadi nanti malah pesannya apa nggak tersampaikan gitu. Karena ini gambar-gambar yang aku masukkan dominannya cerah, otomatis aku harus kasih background yang cukup gelap ya. Jadi teman-teman harus pahami, pertama kali teman-teman buat ukuran kertasnya, lalu teman-teman masukkan beberapa vektor atau gambar yang teman-teman bisa ambil di website tadi dengan menggunakan Adobe Illustrator. Bisa juga sebenarnya teman-teman cari di Google segala macam, tapi biasanya kualitasnya menurun atau kurang bagus. Nah kalau ini bisa dipastikan kualitasnya sangat bagus ya, teman-teman mau cetak segede apapun, asal ukurannya sesuai, otomatis hasilnya pasti kualitasnya tetap baik, tidak buram-buram atau gimana gitu ya, jadi hasilnya pasti bagus. Nah setelah itu semua, teman-teman cukup pahami kalau di Photoshop ini toolsnya, kalau besar kecilin tadi pasti ya Ctrl T ya, untuk besar kecilin sebuah ukuran foto. Teman-teman cukup pahami, nanti di sini aku mau ngajarin tentang teks, pemaksimalan teks ini dan pemaksimalan dari blending option ini ya. Jadi teman-teman klik kanan dari layer yang mana yang mau dirubah, karena ini aku mau ubah background, jadi aku fokus ke backgroundnya ini, klik kanan lalu blending option. Nah di blending option ini ada banyak pilihan. Teman-teman bisa coba satu persatu fungsi dari masing-masing blending option ini apa. Nah tapi aku mau di sini mau memfungsikan yang color overlay doang, artinya color overlay ini untuk mewarnai di belakangnya. Oke. Tapi kalau pewarnaan, kalau overlay ini kan satu warna, jadi ketika aku klik color overlay ini ya satu warna penuh di belakang. Biar asik gimana? Biar asik berarti ya aku pilih yang gradient overlay. Kalau gradient ini berarti bergradiasi ya. Dari atas bawah itu akan berbeda. Nah seperti ini ada kali ini ada radial berarti artinya perputaran di tengah ya, di tengah baru ke pinggir. Lalu tadi ada, kalau yang lain-lain juga punya brand misalkan ini berarti garisnya di tengah seperti itu. Nah, misalkan yang linearnya tadi ya. Oke. Nah itu teman-teman bisa rubah juga warnanya. Ini kan ada pilihan 2, tapi teman-teman bisa tambahkan 3, 4, 5 warna di sini, bisa teman-teman atur sendiri warnanya seperti apa. Cuma kalau saran saya dalam desain sesuatu itu jangan terlalu banyak warna juga, jadi nanti kuncinya sih menurut apa yang saya pelajari, semakin sederhana, semakin simple itu akan semakin baik ya. Oke. Warna ini tadi udah cukup bagus ya sebenarnya. Oke, jadi kalau sudah selesai, jadi kita bisa klik OK ya. Jadi udah selesai, kita klik OK. Nah, oke, kalau kita rasa semua gambar-gambar ini udah mewakili apa yang kita mau sampaikan, sekarang kita isi teksnya ya. Nah, jadi tool yang kita butuhkan adalah teks yang di sini nih. Nah, kita tinggal klik aja, kita warnanya kasih hitam ya, karena warnanya kan warnanya di apa namanya terang ya backgroundnya, jadi otomatis teksnya harus gelap. Jadi kita bisa klik di sini lalu kita pakai tombol untuk memposisikan ya. Oke, yang selanjutnya setelah kita bikin teksnya seperti tadi masuk ruangan, kita mau bikin lagi yang di bawahnya misalkan. Jadi kita bisa klik teks lagi, nah judulnya. Oke, di teks ini ketika ataupun yang di atasnya kita gampang. Oke, yang seperti ini aja. Nah ini ketika teman-teman double klik di sini, dia apa namanya
ditandain seperti ini, teman-teman bisa klik yang bagian di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan ya, dari mulai paragraf, mulai dari jenis fontnya. Jadi jenis font ini penting ya, jadi teman-teman cari ya mana yang paling mewakili. Kalau saran saya dalam membuat browser itu jangan terlalu modelnya yang gimana-gimana gitu, yang simple aja tapi jelas terbaca ya. Oke. Ini ada banyak. Katakanlah saya menggunakan yang ini aja ya, yang gampang gitu. Oke, jadi setelah itu teman-teman bisa atur ukurannya, misalkan ini di ukuran besar ya. Berarti tadi kalau dibesarkan ini berarti gedein aja di bawah. Kontrol A untuk ditandai di semuanya. Ini kita bisa klik kanan gitu untuk mengambil objek yang di sini ada sesuai. Ini yang masuk ruangan, aku bisa klik kanan gitu untuk pilih klik kanan, pilih masuk ruangan, artinya kita lebih fokus di tulisan itu. Kita bisa double klik, kita bisa besarkan. Kita bisa pilih yang ini tadi masuk ruangan, jadi kita atur dulu ya. Misalkan kita klik ini jarak antara kedua teks ini kan kurang terlalu dekat ya, kita bisa atur. Jadi apa yang tadi karakter yang kita klik di sini ini kita bisa atur semua di sini. Misalkan jarak atas bawahnya terlalu dekat gitu, kita bisa jauhkan. Misal teksnya kita mau tarik gitu, misalkan kayak gini berlebar, nah itu juga bisa atur jarak antar teksnya. Atau kita mau bentuk apapun di sini kita tebalkan gitu juga bisa, ada pilihannya semuanya. Oke, jadi yang di sini ini kurang, kurang aku mau tebalin, berarti aku klik yang tebal. Ini adalah cara memasukkan teksnya. Jadi langkah pertama kita buat ukuran dari brosurnya, pamfletnya yang mau kita bikin, misalkan ini contohnya 4, kita bikin apa. Langkah kedua kita masukin gambar-gambar vektor-vektor atau semacamnya, yang kita bisa cari di freepik tadi, freepik.com ya. Nah, dari freepik tadi kita download, setelah itu kita buka isinya, folder isinya, lalu kita masukkan di Adobe Illustrator. Nah, setelah itu dari Adobe Illustrator kita bisa ambil bagian dari gambar yang kita butuhkan, kita masukkan ke Photoshop, kita drag saja. Nah, setelah itu kita masukkan teksnya yang kita butuhkan di sana. Nah, saya anggap ini udah hampir selesai ya. Sebenarnya memang butuh waktu ya dalam membuat browser seperti ini. Semakin kita meluangkan waktu lebih banyak, oh ini kita rubah lagi gambarnya, mungkin kita ganti lagi teksnya, kita ganti lagi, kita pilih yang model-model yang bagus, ini akan lebih baik ya teman. Kali ini kan teman hanya memberikan langkah-langkah simpelnya. Jadi setidaknya ini simpelnya seperti ini sudah bisa menjadi brosur. Nah, kalau pewarnaan dari teks ini, misal kita mau rubah-rubah dalam bentuk apapun gitu nih, seperti tadi kita merubah backgroundnya. Jadi dari teks ini tadi kita klik kanan, kita blending option. Misalkan kita mau rubah teksnya ini warnanya merah gitu. Jadi biar jelas yang merah. Oke, lalu di pinggiran merah ini kita mau kasih garis-garis putih, kita bisa klik stroke ini. Stroke ini ada offset, ada insert, kalau seperti di luarnya teks ini tadi kita mau kasih garis-garis putih. Nah, ini ada garis-garis putih sebenarnya tapi tidak kelihatan. Oke, kita rubah hitam mungkin. Nah, oke, kelihatan tapi terlalu ini ya. Oke, kita kasih stroke putih aja ya. Kalau hitam sebenarnya bagus, tapi menurut saya kalian harus tahu, bisa merasakan perpaduan warna ya. Jadi misalnya ini warnanya halus-halus, tiba-tiba langsung gunjreng itu kayaknya terlalu jauh gitu ya kok perpaduannya. Kita mungkin bisa kasih bayangan aja. Jadi ini bayangan ya. Ini drop shadow, ini bayangannya. Jadi ada kesan bayangan di belakangnya. Ini ada, nah ini kita kasih bayangan, klik OK. Nah, di bawahnya juga kita bikin model-model juga teksnya, klik kanan, blending option.
Jadi gampang aja, nggak perlu simpel. Jadi hanya butuh dua tools, text dan blending option aja untuk mendesain. Klik kanan warna merahnya yang sama di atas, kita kasih stroke juga, kita kasih bayangan juga. Jadi bayangan ini juga kita bisa atur ya, tebalnya, kanan kirinya segala macam, teman-teman bisa atur di sini semua. Stroke ini juga teman-teman bisa atur, tebal tipisnya di sini semua, posisinya segala macam. Oke, jadi ini adalah brosur tercepat, tergampang juga. Jadi kalau tidak sambil menjelaskan, mungkin aku membuat ini tadi nggak butuh 5 menit ya. Tapi kan ini tadi sambil menjelaskan ke teman-teman, aku mau teman-teman paham, ini adalah langkah simpelnya. Aku mau ulangi lagi ya, cara dari awal-awal step by stepnya tadi. Jadi teman-teman buka Photoshop, teman-teman bikin ukuran gambar, misalkan tadi aku contohkan 4, tapi nggak harus 4, misalkan teman-teman butuhnya 1 meter kali 2 meter, tapi nggak harus ditulis 1 meter 1000 cm kali 2000 cm ya. Teman-teman bikin aja 100 cm kali 200 cm misalkan, atau berapapun itu, tidak harus mewakili ukuran yang sebenarnya. Jadi cukup perbandingannya aja, karena nanti kalau terlalu besar, nanti size-nya terlalu gede, dan teman-teman susah untuk mencetaknya ya. Nah, setelah membuat ukuran dari brosur yang teman-teman buat, teman-teman cari gambar. Nah, tadi saya sarankan di website Fic, lalu teman-teman download di sana, teman-teman masukkan di Adobe Illustrator, diambil bagian yang kita butuhkan, kita masukkan. Ketika perpaduannya sudah cukup sesuai, kita masukkan teks juga. Jadi teksnya tadi di sini kita tulis, kita pilih teksnya, kita atur besar kecilnya, jarak antar teksnya segala macam. Setelah itu teman-teman bisa atur misalkan pewarnaan segala macam di kanan blending option ini untuk atur kebutuhan-kebutuhan pewarna dan segala macam. Kayak gampang sekali ya. Pasti aku rasa teman-teman bisa menjadi desainer dari brosur teman-teman sendiri, karena pasti rasanya beda ya ketika kita mendesain sendiri dan didesainkan orang lain. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan nanti saya sertakan email saya juga. Teman-teman bisa email saya jika ada pertanyaan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.